Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan dulu teman-teman. Seorang yang saya pikir dia tidak jauh beda dengan Anies Baswedan. Oportunis teman-teman. Mau dikatakan kalau bahasa kasarnya itu penjilat teman-teman ya. Ya, di mana ada berkuasa dia menempel di situ. Seorang Budi Ari teman-teman. Ih, ngeri. Ya, kita lihat dulu video sebelum kita bahas lebih jauh. Ya, kalau saya mau bilang ini orang ini oportunis teman-teman ya, penjilat ya. Ini mana ikut udah jelas ini ya. Saat presidennya masih Pak Jokowi, dia katakan seperti ini. Saat presiden masih Pak Jokowi, lihat ya. aja. Projo mana ikut udah jelas Projo itu pro Jokowi. Kalau udah jelas Projo itu pro Jokowi. Ini saat presidennya masih Pak Jokowi 2018. Ketika presidennya Pak Prabowo, kita nggak pro Jokowi bukan Projo berarti. Kalau Projo itu bukan pro Jokowi, bukan Projo berarti. Oke. Projo. Wah. Memang nggak ada. Cuma teman-teman media kan dia pro Jokowi itu kan karena teman-teman media rekam jejak Anda yang penjilat. Rekam jejak Anda terlihat dengan jelas. Ya, Budi Ari ini teman-teman ya. Ya. Bukan media yang mengatakan, Anda sendiri yang mengatakan. Ini buktinya. Coba dicek, tanya aja. Coba. Projo mana ikut? Udah jelas Projo itu pro Jokowi. Kalau Projo nggak pro Jokowi bukan Projo berarti. Ngeri. Projo. Memang nggak ada. Cuma teman-teman media kan dia pro Jokowi itu kan karena media di kambing hitam kan. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Ngeri sih teman-teman kalau orang oportunis seperti ini teman-teman ya. Itu bisa berubah-berubah setiap saat. Makanya orang-orang seperti ini kalau diberikan kepercayaan di kursi pemerintahan misalnya, ngeri teman-teman. Dia akan mengambil apapun keuntungan untuk memberi keuntungan kepada pribadinya sendiri, kepada kelompoknya sendiri. Lihat teman-teman, mungkin dia merajuk teman-teman ya, Pak Jokowi nggak datang di kongres kemarin. Ya, YouTuber Nusantara dengar awalnya diundang, ketika mau masuk dilarang masuk. Ini Budi Ari teman-teman. Ya, 2018 dia mengatakan ya Projo itu ya pro Jokowi. Kalau nggak pro Jokowi bukan Projo. Lantas sekarang dia mengatakan Projo itu bukan pro Jokowi. Hanya teman-teman media yang framing. Disalahkan tuh teman-teman media. Halo teman-teman media, tuntut. Disalahkanlah teman-teman media teman-teman. Terus mengatakan Projo itu dari bahasa Sanskerta. Orang-orang seperti ini berpikir bahwa masyarakat itu mudah mereka bodohi apa teman-teman ya. Aduh, tasak. Ngeri sih perpolitikan hari ini teman-teman. Tapi saya tidak mau bahas jauh lebih dalam lagi teman-teman. Saya hanya mau membahas soal sosok Budi Ari ini teman-teman. Ya, kalian tidak akan bisa berbuah kalau tidak menempel pada batangnya. Apa sih itu bang artinya? Ya, coba kalian pohon anggur teman-teman. Pohon anggur itu rantingnya kalian patahkan, pisahkan dari batangnya. Dia tidak akan menghasilkan buah. Ataupun mangga, atau dia akan mati. Dia akan menghasilkan buah. Mereka yang selama ini pro Jokowi karena ada kata Jokowi di sana, kalian mendapatkan perhatian. Percaya atau enggak, PDIP sudah merasakan. PDIP hari ini coba kalian lihat, mau senasib dengan PDIP. Ya. Terus tunjukkan, tapi saya nggak tahu ya. Soalnya kemarin Projo sebelum mengadakan kongres, mereka kan berkunjung ke rumah Pak Jokowi sampai Pak Jokowi menunjukkan ijazah. Saya nggak tahu apakah ada perbincangan dengan Pak Jokowi ya tentang hal ini. Tapi teman-teman, apa yang disampaikan oleh Budi Ari ini teman-teman, ini seperti menyangkal dirinya sendiri. Pak Jokowi itu bukan besar karena Projo. Pak Jokowi besar karena dia dekat dengan rakyat.
Gibran dipercaya karena rakyat berharap ada nilai-nilai Jokowi dalam Gibran, yang kemudian keputusan yang akan diambil oleh Gibran itu akan sama seperti Pak Jokowi, menguntungkan rakyat. Jadi kalau hari ini mereka berusaha untuk mencoba menyisihkan Jokowi dari kelompok mereka ini, teman-teman. Berusaha untuk Jokowi bukan bagian lagi di dalamnya, merubah logo muka Jokowi di Projo. Tinggal menunggu waktu, kalian akan padam. Selesai. Mau senasib seperti PDIP. Aduh, ngeri sih ini, teman-teman. Nah, kita ada narasi ya. Relawan Projo, kami setia kepada Jokowi, bukan Budi Ari. Wih, mulai ada perpecahan mungkin di dalam mereka, teman-teman ya. Wajah Jokowi bisa kamu hapus dari logo. Setia di garis rakyat bersama Jokowi, bukan yang lain. Ya, jadi ketua umum nih ya. Ya, pro Jokowi adalah orang yang pro kepada Jokowi. Jika kemudian ada orang yang kemudian menjadi ketua umum di dalamnya, ketua ya, Projo, dan kemudian menyisihkan Jokowi dari Projo itu. Coba kalian pikir, rakyat Projo mau setia kepada Pak Jokowi atau Budi Ari? Ngeri kalau orang oportunis seperti ini, teman-teman ya. Jokowi tidak akan kehilangan pendukung dari rakyat hanya karena Budi Ari mengganti logo muka Jokowi di Projo dan mengganti singkatan Projo itu dari bahasa Sanskerta. Tidak akan kehilangan secuil pun pendukung Pak Jokowi. Ya, pengaruh apa Anda, Budi Ari? Ya. Kalian yang butuh Jokowi, bukan Jokowi yang butuh kalian. Rakyat hari ini pro Jokowi, bukan pro Budi Ari. Jadi pro Bud. Bentuk aja yang baru ya. Bentuk aja kelompok baru. Pro Bud, pro Budi. Jadi seperti itu, teman-teman. Tapi anyway, dalam perpolitikan ini adalah hal yang biasa. Tapi hal yang menjijikkan juga. Sangat menjijikkan. Karena itu yang kita lihat. Politik penuh dengan pengkhianatan. Politik tidak ada yang namanya kesetiaan. Politik tidak ada yang namanya teman selamanya. Satu saat akan menjadi musuh, teman-teman. Akan tetapi sampai detik ini Pak Jokowi adalah sosok yang terus masih berdiri, yang mempertahankan nilai-nilai yang baik. Pak Jokowi tidak pernah, ya, Pak Jokowi tidak pernah lebih dulu mengkhianati orang yang mempercayai dia, orang yang dia memberikan tanggung jawab kepada Pak Jokowi. Bang, itu Pak Jokowi mengkhianati PDIP. Kebalik, ya, kebalik. Kenapa Pak Jokowi meninggalkan PDIP? Karena PDIP yang terlebih dahulu tidak mau menganggap Pak Jokowi. Ya karena perpolitikan itu sendiri, teman-teman. Ya, karena perpolitikan itu sendiri. Jadi kalau hari ini heboh Budi Ari mau mengganti nama Projo bukan Pro Jokowi, berusaha untuk memisahkan dari Jokowi, berusaha mereka untuk keluar dari batang yang memberikan mereka nutrisi, memberikan mereka air sehingga mereka tetap ada sampai hari ini. Dan jika mau keluar, kita lihat saja seperti kata Pak Jokowi, waktu yang akan membuktikan. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.